Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, ketika tadi malam Pak Anies dan Caimin itu menghadiri acara di mana itu? Saya lupa lagi. Di tenis indoor Senayan kawan-kawan dengan tema resolusi Indonesia itu. Dan di situ sempat disinggung persoalan JIS yang kemarin sempat tergenang ketika pegelaran Piala Dunia U17 dan jawaban Pak Anies makanya jangan main-main soal rumput. Ini yang menarik sekali. Maka dari itu saya rasa ini menjadi tamparan keras buat para pengurus PSSI kemarin, kemudian para tukang rumput yang sok-sokan mengganti rumput JIS. Ini yang harus kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Anies soal lapangan JIS tergenang. Makanya jangan main-main sama rumput katanya. Ya, Capres nomor urut 1 Pak Anies Rashid Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Caimin menghadiri acara yang bertajuk Resolusi Indonesia di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Jumat kemarin kawan-kawan. Acara itu dipandu oleh politikus Partai Nasdem Ahmad Syaroni dan diramaikan hiburan dari beberapa selebritas seperti Kiki Saputri, The Massive, Nasar, Tiga Pemuda Berbahaya, FT Feni Nur, serta Ati Komika. Dalam acara tersebut kawan-kawan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat melontarkan guyonannya saat menanggapi pertanyaan soal banjir di Jakarta International Stadium atau JIS. Saat pagelaran Piala Dunia U17 pada November 2023 lalu, JIS sempat tergenang. Pak Anies waktu itu ada pertandingan bola, ada banjir di JIS Pak Anies. Tanya Ahmad Saroni yang menjadi pemandu acara tersebut. Kata Pak Anies, makanya jangan suka main-main sama rumput. Sambil tertawa itu Pak Anies. Jangan main-main sama rumput. Rumput itu biarkan aslinya di situ tambahnya. Selain itu, Pak Anies juga menjawab pertanyaan warga soal isu jika ia jadi presiden, maka akan ada banyak konser yang didemo. Menurut Pak Anies, isu semacam itu memang kerap muncul di masa kampanye untuk menakut-nakuti. Zaman dulu juga gitu di Jakarta, banyak sekali nakut-nakutin. Nanti kalau Pak Anies jadi gubernur, IMB rumah ibadah susah. Yang terjadi justru sebaliknya. Justru semuanya berhak mendapatkan IMB. Betul nggak? Jelas Pak Anies. Dan sontak semuanya orang berjawab betul. Bayangin kawan-kawan siapa yang ingat Pak Anies mengeluarkan IMB kepada gereja yang IMB-nya itu ditahan selama 40 tahun. 40 tahun ya, atau puluhan tahun lah kalau lebih jelasnya. Itu. Dan apa yang terjadi ketika Pak Anies menjadi gubernur, semuanya Jakarta milik kita semua. Semua orang bebas mengekspresikan agamanya. Ketika maulid, silakan bermaulid. Ketika ibadah umat Kristiani, silakan beribadah. Silakan rayakan hari-harinya. Buddha silakan. Dan Pak Anies juga plural banget kalau saya bilang, dan menjawab semua keraguan orang kawan-kawan. Ya, lebih lanjut lagi, Pak Anies menjelaskan selama memang sesuai dengan aturan, semua kegiatan boleh digelar karena negara memang sudah memberikan ruang untuk itu. Namun di sisi lain, jika ada yang memprotes kegiatan tersebut, hal itu juga tak dilarang sebagai bagian dari demokrasi. Tapi apakah negara melarang? Tidak, negara bukan melarang berdasarkan protes. Negara melarang bila ada melanggar peraturan. Kebebasan dibolehkan, itu prinsip demokrasi. Bahkan kita ikut aturannya dan kita memberikan ruang untuk yang mendukung dan menentang, ucap Pak Anies. Dia memastikan saat ia terpilih nanti tidak akan ada konser yang dilarang digelar di Indonesia selama memenuhi syarat dan aturan. Bahkan kata Pak Anies, selama ia menjadi gubernur DKI, ada banyak konser yang digelar di ibu kota. Kami malah berharap seperti kemarin dikerjakan di Jakarta itu bukan JIS. Dipakai siapa, Niji konser di situ, Dewa konser di situ, betul tidak? Jakarta penuh dengan konser kemarin. Kenapa jadi khawatir besok nggak ada konser? Seperti itu penjelasan dari Pak Anies kawan-kawan. Kemudian kita masuk di slide selanjutnya. Pak Anies menjelaskan selama memang sesuai dengan aturan semua kegiatan boleh digelar karena negara memang sudah memberikan ruang untuk itu kawan-kawan. Dia memastikan saat ia terpilih nanti
Tidak akan ada konser yang dilarang. Seperti itu tegas Pak Anies, kawan-kawan. Nah, mengenai JIS yang tergenang, ini yang harus kita bahas. Sebelumnya, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menanggapi adanya genangan air saat pelaksanaan Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Genangan yang disebabkan oleh tingginya curah hujan itu mengakibatkan pertandingan antara tim Brasil dan Argentina ditunda jadi pukul 19.30. Persoalan ini cukup mencoreng wajah kita sebagai penyelenggara maupun sebagai bangsa karena menyangkut kredibilitas, ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, yakni Pak Dwi Rio Sambodo pada Ahad 26 bulan 11 kemarin, kawan-kawan. Nah, menurutnya, kepercayaan yang telah diberikan harusnya dijaga dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus serius, fokus, dan sungguh-sungguh saat menjadi tuan rumah turnamen bergengsi tersebut. Ini yang kemarin menjadi polemik besar ketika JIS itu tergenang air. Apa yang terjadi ketika JIS tergenang? Persoalan pertama karena rumputnya telah diganti. Rumput yang juga diganti sebenarnya sangat politisi sekali itu. Dipolitisasi sekali itu rumput itu. Bayangin PSSI itu sampai-sampai ngundang tukang rumput. Tukang rumputnya bilang, ini rumput harus diganti dengan rumput golf. Wow, itu. Kemudian cara penilaiannya bukan rumput yang di dalam lapangannya yang dinilai, tapi rumput yang di luar. Itu kan terkena kamera semua itu. Kemudian haruskah seperti itu untuk menjatuhkan nama baik Pak Anies? Wow, sangat luar biasa. Ini yang kemudian saya rasa kemarin seperti itu. Contoh ketika olahraga semua instrumen sudah dipolitisasi. Maka apa yang terjadi? Genangan air ketika laga Brasil Argentina. Ini laga besar loh. Hampir kalau kita bilang itu anak-anak muda penjuru dunia itu lihat, oh ternyata Indonesia gini loh. Pagelaran Piala Dunianya Indonesia gini loh. Nah, itu akibat dari jika semua instrumen dipolitisasi, kawan-kawan. Saya rasa ini yang betul yang dikatakan Pak Anies, bahwa jangan pernah main-main dengan rumput. Itu kan kemarin sudah diperkirakan semua bahwa rumput yang dipakai hybrid dan semuanya sudah bagus, tapi ya karena untuk menjatuhkan nama baik Pak Anies sehingga digantilah itu rumput. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini ketika Pak Anies bilang jangan main-main sama rumput? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.